Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan tampaknya saat ini sedang berlangsung konferensi pers di Balai Kota pemirsa yang rencananya akan dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini ya pemirsa. Ketika bulan April, kita semua belum punya pengalaman bekerja dari rumah, belum punya pengalaman menggunakan masker terus-menerus, belum punya pengalaman untuk jaga jarak. Nah, sekarang ini kita sudah melihat banyak tempat-tempat yang sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ada yang belum. Karena itulah kita nanti di dalam pengaturan PSBB ini memperhitungkan kesiapan-kesiapannya. Jadi ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas karena memang terbukti di sektor itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjadi klaster khusus. Yang paling banyak itu kan memang di perkantoran. Karena itu nanti utamanya akan banyak mengatur di perkantoran. Gitu ya. Selain perkantoran, apakah ada sektor-sektor lain yang akan difokuskan pengetatannya, Pak? Oh, kalau pengetatan semua sektor akan ada pengetatan. Jadi saya harus garis bawahi ya, bukan pelarangan. Jadi bukan pelarangan, tapi ini adalah pengetatan, pembatasan. Jadi artinya tetap berkegiatan, tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai. Berarti termasuk itu Pak ya? Apa? Termasuk surat izin SIKM itu? Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak, tapi lebih pada interaksi di Jakartanya. Pak, artinya pemerintah pusat untuk saat ini mendukung adanya PSBB di DKI atau seperti apa tadi hasil dari pertemuannya? Iya, kalau soal mendukung PSBB-nya mendukung. Oke. Jadi pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi itu mendukung, dan sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin perekonomian bisa bergerak lagi. Jadi itu ya, kami sama. Jadi menurut saya besok ketika nanti melihat detail perinciannya akan lebih clear. Sedikit meminta selain dengan pusat, apakah koordinasi dengan misalnya adalah Jawa Barat ini sudah dilakukan juga, Pak? Tadi juga hadir Gubernur Jawa Barat, meskipun nanti pengaturannya itu di level wali kota dan bupati, karena memang ini adalah pengaturan kewenangannya kan di mereka, dan tiap-tiap wilayah punya tantangan yang beda-beda. Gitu ya? Disampaikan ke kepala daerah penyangga ke Bapak, apakah nanti akan mengikuti kebijakan yang akan diterapkan oleh DKI atau akan mempertimbangkan dulu apakah mengikuti atau tidak gitu Pak? Ya, begini, setiap daerah memiliki situasi yang beda-beda, permasalahan yang beda-beda, kan itu tidak bisa diseragamkan. Jakarta juga ketika membuat langkah-langkah itu melihat situasi kita. Jadi besok sesudah kita umumkan, nanti Pak Ridwan Kamil tadi menyampaikan juga bahwa beliau nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah di Jawa Barat untuk melakukan koordinasi awal minggu depan. Pak, yang penting diketahui adalah sanksi, Pak. Kalau di pertama itu kan ada sanksi, misalnya adalah uang, kemudian juga sanksi sosial. Untuk PSBB ke depan seperti apa? Gini, selama pelaksanaan PSBB ini sudah dilakukan penindakan terhadap 158.000 orang lembaga yang melakukan pelanggaran. Jadi 158.018 orang, dan badan tuh bisa toko, bisa warung. Kemudian denda itu sudah ditegakkan atau sudah mengenakan denda sebesar 4.333.000.000. Saya ingin sampaikan di sini, Jakarta ini bukan saja sudah punya aturan, tapi Jakarta itu sudah menegakkan aturan dan sudah mendisiplinkan 158.000 lebih pribadi dan badan yang melakukan pelanggaran. Jadi kami itu levelnya bukan level baru bikin aturan, kami levelnya sudah menegakkan dan bisa diukur. Jadi kalau ada yang tanya apakah penegakan sudah dikerjakan, lalu Jakarta memiliki 5.000 orang petugas ditambah 5.000 ASN yang diberikan
tugas khusus untuk menjadi penegak peraturan. Tapi saya perlu garis bawahi di sini, yang terjadi dalam konteks penularan itu terjadinya di ruang-ruang semi private dan private. Saya beri contoh, kita ini di ruang terbuka, di tempat umum, di transportasi pakai masker. Sampai ke kantor, dalam rapat, satu, tidak memperhatikan jumlah orang di dalam ruangan, nanti belum tentu pakai masker. Nah, karena itulah yang kita perlu sama-sama disiplin antar kita sendiri, saling mengingatkan supaya bisa mencegah penularan ini. Kalau yang di area umum masih mudah untuk ada penegakan, tapi begitu masuk area yang private atau semi private, ya antar kita yang harus sama-sama menjaga, gitu ya. Makasih. Sebenarnya Pak, ketika kemarin Bapak mempresentasikan terkait dengan PSBB, ada situasi mengkhawatirkan dari ruang ICU. Saat ini bagaimana Pak situasi data dari DKI untuk ketersediaan ICU maupun juga tempat isolasi? Ya, jadi ke depan seperti permintaan kita kemarin, bahwa orang-orang yang terpapar tanpa gejala atau gejala ringan akan diisolasi secara terpusat, terkendali. Jadi tidak lagi isolasi mandiri di rumah, tapi nah, alhamdulillah itu sudah disiapkan. Sekarang ada wisma isolasi tower 4 dan tower 5 yang khusus digunakan untuk isolasi mandiri. Jadi itu sudah disiapkan dan nanti harapannya mereka yang positif bisa di sana, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anies. Ya pemirsa, itu dia konferensi pers yang gelar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menggelar rapat tertutup dengan Menko Perekonomian. Meskipun saya di sini masih agak sedikit bingung pemirsa, sebenarnya seperti apa nanti implementasi PSBB yang dilakukan di DKI Jakarta, karena ada, saya garis bawah di sini bahwa sektor-sektor masih ada yang beroperasi tapi dilakukan pengetatan. Apakah total atau seperti apa? Tapi nanti kemudian saya ke Mas Dhani. Mas Dhani, karena ini baru saja informasi ini begitu terjadi baru-baru saja bahwa ternyata usai rapat ada semacam hal yang berbeda dibandingkan dari pernyataan Rabu Pak Anies bahwa PSBB total. PSBB tapi pengetatan sektor-sektor yang beroperasi, kalaulah sektor tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan dan bukan menjadi klaster, akan dipantau. Tapi kalau mereka menjadi klaster tapi kemudian akan ada pengetatan, itu artinya bahwa seperti inikah yang diinginkan oleh pemerintah pusat, Mas Dhani? Ya, sebetulnya ini kan sejalan sekali dengan apa yang operasi justisi tentang penggunaan masker 2 hari yang lalu yang dicanangkan oleh Ketua Pelaksana Pak Erick Thohir ya. Jadi itu di situ dijelaskan bahwa tentang implementasi terhadap penggunaan protokol kesehatan, termasuk beberapa sanksi-sanksi yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran tersebut. Nah, yang kedua, filosofi dasar kita yang menjadi patokan di dalam penanganan COVID ini kan cuma jelas. Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh. Berarti tidak mungkin kita tumbuh kalau tidak bisa bekerja, dan tidak mungkin kita bekerja kalau kita tidak sehat. Dan dalam kerangka itu, maka karena eskalasi ini meningkat, maka kita lakukan PSBB. Nah, oleh karena itu bentuk PSBB ini kan sudah dijelaskan bahwa sesuai dengan Impres nomor 20, adanya sektor-sektor industri yang memang dibuka, yang dibolehkan. Ada 11 industri yang diperbolehkan. Namun demikian kan kita juga tidak bisa meninggalkan beberapa unsur-unsur atau pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang juga mendasari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena dalam kerangka ekosistem ekonomi, dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi itu juga menyangkut berbagai aspek yang harus kita perhatikan juga, sehingga pelaksanaan protokol kesehatan itu juga harus dimonitor dengan lebih ketat lagi, dilakukan reassessment ulang, dan juga dilakukan pengetatan secara skup yang lebih detail dalam kerangka penanganan protokol kesehatan sesuai dengan Impres yang sudah ditetapkan. Okay. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana kita mengacu kepada PSBB yang akan dimulai insya Allah di Senin depan. Jadi ini semua satu jalan, cuma ada beberapa sektor-sektor yang kita bisa lihat lagi lebih detail, masih ada waktu sampai besok hari Minggu untuk
pertemuan antara beberapa sektor-sektor usaha, apakah itu di bawah Kadin ataukah di beberapa asosiasi-asosiasi, untuk melihat secara detail bagaimana pemberlakuan protokol kesehatan ini secara menyeluruh, dalam arti menyiapkan infrastruktur dan fondasi yang diperlukan agar PSBB ini bisa berjalan on the track. Mas Dhani, ini jadi begitu berubah ya dengan keinginan Pak Anies sebelumnya bahwa PSBB total usai bertemu dengan tim Satgas Pemulihan Ekonomi, ternyata ini agak mirip menjadi PSBB transisi dong. Bagaimana Mas Dhani? Sebenarnya kita melihatnya ini sama ya, sama-sama pembatasan sosial. Sama-sama pembatasan sosial berskala besar sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang terdahulu yang mulai dilaksanakan di bulan April. Itu tidak ada perbedaan. Hanya memang keputusan teknis operasional di lapangan itu memang harus adaptif, harus lincah dan adaptif. Tidak mungkin segala permasalahan atau kondisi lapangan pada waktu yang lalu itu sama treatmentnya pada saat ini. Nah, oleh karena itu diperlukan kelincahan dan adaptabilitas yang tinggi di pemerintahan untuk menjawab tantangan ini. Tapi prinsipnya adalah pemerintah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi penanganan COVID ini dengan prioritas kesehatan. Itu yang perlu kita pahami bersama. Ditahan dulu Mas Dhani, karena saya ke Pak Pandu dulu. Pak Pandu, sambil kita nanti menunggu informasi mengenai detail seperti apa di DKI Jakarta. Tapi begini, kalau memang saat ini PSBB dilakukan untuk sektor-sektor yang tidak merupakan klaster, melaksanakan protokol kesehatan, hanya dipantau saja, tapi bukan PSBB total yang di bayangan kita bahwa begitu ketat ini, seperti apa sih kemudian Pak Pandu melihatnya? Iya, itulah. Jadi adanya PSBB DKI ini membangunkan komite. Jadi komite ini kan selama ini kan harusnya yang memikirkan bagaimana menanggulangi mengatasi pandemi di seluruh Indonesia, bukannya DKI. Begitu kita melihat tren yang besar tinggi sekali di DKI dan pemerintah DKI kewalahan, itu tidak dibantu. Menurut saya tidak ada dibantu sama sekali, malah dimarah-marahin. Harus begini, nggak boleh begini, harus minta izin. Nggak bisa kayak gitu caranya. Jadi harus ada perencanaan. Kalau memang mau mengatasi pandemi, itu harus ada perencanaan. Ini harusnya diantisipasi. Kita saja sudah mengantisipasi 2 minggu yang lalu bersama Pak Anies. Pak Anies ini 2 minggu lagi akan terjadi peningkatan luar biasa. Kalau nggak disiapkan rumah sakit, akan kewalahan. Dan betul saja terjadi 2 kewalahan itu dan akhirnya disiapkan. Nah, menurut saya, PSBB di DKI itu nggak pernah dicabut, ya kan? Kemarin itu hanya pelonggaran transisi, itu pun sudah direm berkali-kali supaya tidak masuk ke transisi berikutnya. Kemudian diketatkan lagi. Nah, bentuk pengetatan ini seharusnya sudah dipikirkan bersama, baik oleh komite maupun oleh gubernur. Gubernur yang tahu lapangan, gubernur yang paling bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Yang itu yang menjadi masalah, bahwa gubernur itu inginnya cepat dan akurat. Tetapi kan ini menjadi polemik, seakan-akan pemerintah pusat tuh ingin menekan gubernur dan harus mengikuti pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mau mengatur, aturlah dari awal, bikin perencanaan yang baik, bagaimana masih ada masalah testing yang tidak rata di seluruh wilayah, bagaimana masih ruang isolasinya masih terbatas, bagaimana ventilator. Nah, itu yang harus disiapkan oleh komite, tapi yang diurusin apa? Ekonomi saja, ini kan nggak adil, nggak fair menurut saya. Komite hari ini dan kemarin itu terbangun bahwa mereka harus memfokuskan pada masalah penanganan pandemi. Dan menurut saya itu yang harus dilakukan oleh komite. Ya, sekarang saya ke Dr. Faris sebagai tenaga kesehatan. Dengan pernyataan ini disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, tenaga kesehatan merasa aman tidak? Sektor-sektor yang bukan klaster melaksanakan protokol kesehatan mungkin hanya dipantau saja, tapi untuk yang klaster dan tidak melaksanakan itu yang kemudian akan diperketat. Bagaimana? Kami melihatnya begini ya, setiap kali ada suatu pelonggaran, di situ muncul klaster. Ada pelonggaran, di situ muncul klaster. Potensi klaster masih ada. Jadi saatnya kita berhenti bereksperimen ya. Jadi begini, 6 bulan terakhir ini tenaga kesehatan telah memberi kesempatan kepada ekonom-ekonom terbaik yang ada di Republik ini, ya, untuk berimprovisasi menjalankan roda ekonomi dengan cara tidak sampai tidak ada pertemuan antar manusia. Bikin lagi, kami tidak mengerti. Kami hanya mengerti bagaimana menyelamatkan nyawa. Nah, selama 6 bulan kami memberi kesempatan, ekonomi kami telah membayar dengan 115 nyawa dokter Indonesia, dengan 76 nyawa perawat Indonesia. Dan mau berapa lama lagi nyawa yang harus kami sumbangkan untuk ekonomi? Nggak bisa. Harus ada pilihan yang harus dibuat dengan tegas. Saya kira situasi itu. Wisma Atlet saat ini seperti apa? Ambulans mengular, memanjang untuk bisa masuk dan mengantarkan pasien-pasien
ke Wisma Atlet. Ya. Oke. Jadi Ya. dokter terus menerus membuka tower ya. Kami tidak tahu lagi berapa lagi tower yang bisa dibuka untuk mengantisipasi kedatangan lonjakan pasien-pasien konfirmatif. Oke, nanti sesaat lagi saya ke Dokter Danadi karena kondisi membuat semua frustasi. PSBB total bikin frustasi, tapi dengan kondisi corona ini juga frustasi. Tapi mungkin terakhir karena Mas Dhani akan ada kegiatan, baik ternyata sudah melaksanakan kegiatan selanjutnya untuk Mas Dhani, terima kasih. Nanti mungkin kita akan membahas ini sebenarnya kita harus seperti apa ini melihat apapun nanti pelaksanaan DKI Jakarta karena kita menunggu detail seperti apa nanti akan dilakukan. Sesaat lagi pemirsa, saya akan bahas usai jeda berikut.